Rumah Kopi Purnama. Rumah Kopi Purnama. Rumah Kopi Purnama. Bergerak di bidang jual beli produksi kopi bubuk, kopi biji, kopi-kopian. Ini kapan berdirinya, Bu? Kalau dibilang kita proses kopi dari kapan itu sudah dimulai sejak orang tua saya tuh di tahun 1989 saya sendiri belajar. Offline store di depan itu 2019 sampai sekarang. Terus faktor pendukung dalam usaha ini apa? Mendukung apa nih? Mendukung maksudnya kayak lokasinya atau kenapa memilih kopi di sana? Maksudnya alasan kenapa? Iya. Kalau dibilang lokasinya tidak strategis. Ya. Kenapa? Kok bisa tidak strategis? Menurut kalian strategis tidak? Kayaknya nggak, soalnya kendala apa itu? Nah, kan maksudnya kalau anggapan saya strategis itu kita lewat dia langsung menarik di mata kan, atau kelihatan. Tapi kalau kenapa kopi ya karena satu itu memang sudah dari awalnya tadi kopi kan udah lama. Jadi pemasarannya untuk sementara ini diolah juga ada, Bu? Marketingnya ya ke orang, ketemu orang terus tawarin gitu. Iki ada? Iya ada. Dari yang jadi rumah kopi underscore kurang kalau saya nggak salah ya. Nanti di follow. Silakan. Oke, boleh di like teman-teman. Nah, oke, untuk kopinya berapa jenis, Bu? Kita kalau ditanya jadi saya punya dua, Arabica, Robusta ada. Masing-masing juga beda apa ya? Beda rasa, beda karakter lah. Ya perlu kita aja. Kalau untuk di paparan Kalimantan, Pontianak lah ya, Pontianak. Kita punya kopi yang saya sebut kopi lokal itu dari Ubud. Kemudian saya punya varian lagi kopi asli itu dari Sumatera sama kopi campur. Nah, kopi campur ini kopi itu kita campur dengan bahan lain, contohnya jagung, dicampur digiling jadi itu varian-varian. Banyak produksinya biasanya berapa, Bu? Misalnya dari Sumatera ke sini berapa? Kalau saya sehari itu estimasinya paling 30 kilo paling pasti dapat. Maksudnya 30 kilo itu rentang dasarnya. Karena kan kita ini berdasarkan permintaan kan nggak bisa kita tentukan ya. Oh berapa nih berapa? Tapi plus minus 30 kilo itu per hari. Untuk rentang Kalimantan Barat karena di luar kota Pontianak tidak ada sesuatu. Berarti per bulan biasanya perkiraan berapa? Apa yang penjualannya? Iya. Kalau dari segi berat kuantitas itu bisa plus minus 1 ton. Kalau untuk menghambat usaha atau tantangan ada nggak? Secara internal biasanya kapasitas kita kayak mesin saya di depan itu nggak mumpuni untuk mengambil pesanan yang ada lebih banyak. Saya nggak berani. Saya lebih menjaga relasi daripada saya cari pesanan banyak-banyak tapi tidak kejar pesanannya. Itu internal. Kemudian sumber dayanya juga, sumber daya orangnya juga, kualitas orangnya yang belum memenuhi ekspektasi kita untuk menjalankan. Kalau dari eksternal tantangannya, ya satu saingan sudah mulai banyak karena kalau semakin kayak sekarang ini apa-apa kan gampang dapat. Kita orang bilang mau beli mesin untuk masak kopi atau roasting kopi sudah bisa kalau sekarang. Jadi kalau di Pontianak sendiri sudah dibanding 3 tahun yang lalu
sudah banyak yang muncul pesan baru ya. Mereka dengan misalnya kapasitas mesin yang lebih besar, mereka cakupannya bisa lebih besar, terus ataupun dari perusahaan luar. Kedua, harga bahan baku sekarang sejak COVID itu berarti sudah hampir 3 tahun. Harga bahan baku itu loncatnya tinggi, sehingga harga juga harus naik. Dimana kan kita itu tidak mau naikin harga karena yang kita biarkan kan konsumen. Jadi kalau sama bilang kita tahan harganya kita tahan, tapi kalau nggak bisa ya mau gimana, kan tetap harus ikutin harga bahan baku. Makanya kan meningkat harga. Kalau tantangan lain ya dari luar ya saya rasa seperti di pada umumnya biasa. Kayak kita kalau exposure-nya kurang, orang nggak aware sama kita, nggak sadar kita itu ada, agak kurang. Pengikutnya sih banyak. Oke kok, ini kok kami juga mau tadi kan kami ada lihat proses produksi di ini ya. Iya. Di belakang. Iya. Kok bisa jelasin nggak gimana proses produksinya secara singkat? Kasih kopi itu sederhana sekali sebenarnya. Dia kayak kita masak aja, main masak-masakan itu sama. Dia kan ada sebuah namanya biji kopi yang mentah ya. Di biji kopi ini sebelumnya juga masih ada proses dari buahnya. Tapi ini kita bicara dengan sudah kita datangkan bijinya, sudah biji mentah. Kalau kita lihat kebun saya tidak ada kebunnya. Kita beli biji mentah dari petani. Di mana mentah ini kita masak atau kita sangrai atau kita roasting. Bahasanya ya, kalau kopi seperti itulah, dimasak sampai dia matang. Seperti kacang lah, kalau kacang kan awalnya putih, kemudian kalau dari mata ada gelap, hitam, kemudian digiling, digiling lah, jadi dia jadi kalau udah berbunga itulah yang biasa kita nikmati tiap hari. Tadi kan kami juga ada lihat kalau pertama tadi kan kayak aku bilang tadi di ini kan di santai dulu kan, baru dingin kan ya kok. Ya tentu saja. Kalau sangrai itu kan panas. Sangrai itu kan dia butuh suhu akhirnya itu sekitar 230-an derajat. Jadi tangan orang pun nggak bisa pegang. Jadi pas selesai dia masak, dia sangrai itu kita keluar di tempat pendingin. Kita dingin pakai kipas. Ini kan panas tuh karena kopi itu kan kalau dimasak sama kita kayak nasi goreng lah. Kita masak nasi goreng kan siapa yang berani pegang nasi goreng panas, pasti didinginkan biasa kita pakai kipas supaya kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin biasanya ada masanya, makanya masanya tuh sehari setelahnya baru kita giling gitu. Nah di proses giling itulah yang adalah campur atau dia murni 100% kopi, tergantung lah kualitasnya. Lalu ini kok pasti kan kalau kita produksi barang kan atau kayak ini kan kopi kan pasti ada yang namanya limbah ya kok atau kita kalau menumpuk banyak itu kita bakar karena dia hilang. Karena kan balik-balik kebakar lagi dong. Nah kalau ditanya misalnya sampahnya apa, limbahnya apa, setelah biji kopi ini dimasak, digiling jadi kopi udah selesai juga habis. Terus untuk biaya produksinya gimana ya? Estimasi aja lah ya. Per kilo itu biasanya sekitar, kalau untuk yang tradisional itu sekitar Rp1.000, Rp2.000, kira-kira gitu. Yang ini kapasitasnya gede, terus biasanya pakai kayu juga. Nggak banyak sih, tapi berbanding lurus sama itu ya kuantitasnya gitu.
Kalau secara tradisional juga listriknya nggak gede. Kalau untuk mesin yang saya pakai di depan, listriknya juga tidak terlalu besar. Kemudian gasnya juga lumayan bertahan untuk ratusan kali masak. Jadi kalau yang di depan itu estimasinya itu sekitar 20 sampai 30 ribu per kilonya. Kalau yang di tradisional itu estimasinya sekitar 1000 atau 2000 rupiah per kilonya. Kalau untuk jenis yang paling banyak yang diambil orang itu apa? Kalau saya kan balik lagi dia ada dua seri klasik sama seri premium. Yang paling banyak tuh jatuh-jatuhnya di seri yang klasik yang dimasak caranya tradisional. Itu kalau di saya itu kopi lokal. Kopi lokal itu ya kopi dari Bogor, daerah belakang. Kalau dari daerah saya itu ke belakang itu dekat daerah Tangkap. Untuk biaya transportasinya biasanya untuk barang ke sini berapa Bu? Ada yang tergantung supplier ya, tergantung supplier. Ada yang suppliernya langsung all in itu sampai Pontianak, dia mau harga berapa, ya sudah kita beli harga pas di Pontianak. Ada yang misalnya kalau kirim dari Aceh, saya pakai ekspedisi itu sekitar 15.000 per kilo. Ada juga kalau dari misalnya dari daerah Sumatera Selatan, ekspedisi itu sekitar 7.000 per kilo. Kalau dari Jawa Tengah sekitar 6.500 sampai 7.000 juga. Dari Bali itu 8.000 maksudnya, 8.000 per kilo. Nah, jadi biasanya ini tergantung dengan kesepakatan sama supplier. Kalau dari yang daerah Pontianak biasanya dia kan misalnya kalau beton kubur atau kubur, dia udah kalau kesini tidak harganya dia udah ngitung sendiri ongkos transportnya berapa. Terus untuk pemasarannya cuma di kota Pontianak aja atau ada di luar kota? Kalau untuk pemasaran sih secara reguler umum kita gedenya di Pontianak lah. Kalau saya bilang gedenya di Pontianak. Tapi kalau di luar juga biasanya kita kirim luar. Karena contoh Sanggau, Sintang, Institusi Bau, nanti. Mungkin hanya itu aja. Masih ke Terima kasih. Maaf ya kalau